Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Surabaya naik kereta api Dharma Wangsa kelas ekonomi. Yang dimana sekarang kereta Dharma Wangsa sudah menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa ekonomi New Generation kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini adalah hari Kamis tanggal 31 Oktober. Untuk kondisi di stasiun Pasar Senen, ini tuh udah mulai rame ya teman-teman. Di ruang tunggu juga rame banget sama orang. Dan untuk fasilitas di stasiun Pasar Senen sudah lengkap, banyak gerai retail, penjual makanan dan lain-lain. Sehingga apabila teman-teman naik kereta dengan waktu tempuh berjam-jam, kalian itu bisa membawa logistik dulu, berbelanja dulu di area stasiun Pasar Senen. Sekarang stasiunnya udah rapih ya. Di sebelah sini ada pintu-pintu kaca. Jadi sepertinya untuk pintu masuk aksesnya akan berada di sebelah kiri sana teman-teman. Di sini pintunya tertutup ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu ada tulisannya pintu buka tutup otomatis. Jadi akan terbuka dan tertutup ketika ada orang yang lewat. Ini udah kayak di stasiun Gambir, stasiun Hall Utara ya, bagi pintu keluar dan ruangan di stasiun Pasar Senen sekarang ber-AC. Jadi ketika teman-teman dari luar masuk ke sini udah langsung berasa adem. Enak sih, mantap. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Ada fitur face recognition sekarang di Pasar Senen, jadi enak ya teman-teman, nggak perlu nunjukin KTP dan juga boarding pass. Nanti kereta api Dharma Wangsa akan masuk di jalur 1 ya. Rangkaian kereta api Dharma Wangsa sudah tersedia di jalur 1 ya. Saya duduknya di kereta paling belakang. Wah, ke ujung banget ternyata. Kita masuk lewat ekonomi 5 aja ya, yang ada tangganya. Saya duduk di kursi nomor 17 Delta. Nah, di sini. Untungnya dapat full kaca. Pas banget logonya lagi dipasang ya. Lokomotif dinas pada kereta api Dharma Wangsa kali ini adalah CC2018313 Depo Induk PWT. CC201 merupakan lokomotif yang memiliki bentuk hidung kabin kotak seperti ini ya. 83 tahun pertama dinas di 1983, 13 nomor absennya, dan Depo Induk PWT. Rumah dari lokomotif ini Depo Purwokerto. Nah, kalau CC itu tuh merupakan penanda bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak di depan dan juga di belakang.
Untuk susunan rangkaian kereta api Dharma Wangsa pada perjalanan kali ini dimulai paling depan ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3. Di belakang eksekutif 3 terdapat kereta restorasi pembangkit sekaligus untuk memisahkan antar kedua kelas. Dan di belakang kereta restorasi ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk rangkaian Dharma Wangsa lumayan panjang juga ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Dharma Wangsa yang akan membawa saya menuju ke kota Surabaya. Habis jalan-jalan tadi dari paling belakang ke depan buat lihat lokomotif, balik lagi ke belakang dengan cuaca Jakarta yang pagi hari panasnya udah umum banget. Ini asli saya mandi keringet banget sih. Nah, saya mau cerita sedikit seputar perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang akan saya naiki kali ini. Kereta Dharma Wangsa, namanya diambil dari salah satu nama raja, yaitu Raja Dharma Wangsa. Dan untuk kereta api Dharma Wangsa juga mulai dioperasikan oleh PT KAI sejak tanggal 2 Desember tahun 2019. Berarti untuk umur kereta api Dharma Wangsa sesaat lagi itu bakal menyentuh 5 tahun, teman-teman. Lalu untuk kereta api Dharma Wangsa juga adalah kereta yang membawa 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dan ada juga kereta kelas ekonomi. Nah, ada beberapa kali pergantian rangkaian pada kereta ekonomi Dharma Wangsa. Pada awal mulanya ketika kereta ini diresmikan menggunakan rangkaian kereta ekonomi adu dengkul, 106 tempat duduk dan saling berhadap-hadapan. Lalu setelah itu diganti menjadi kereta ekonomi K3 Kemenhub. Saya udah pernah juga review perjalanannya dengan kapasitas tempat duduk 80 kursi, masih saling berhadapan. Dan sekarang kereta api Dharma Wangsa kalau nggak salah sejak bulan Oktober ini sudah berganti rangkaian menjadi kereta ekonomi modifikasi. Untuk harga tiket pada kereta api Dharma Wangsa ini, di kelas ekonomi saya mendapatkan Rp320.000 dan harganya flat ya teman-teman, tidak ada subkelas. Entah belum keluar, entah lagi percobaan, saya kurang begitu hafal, yang pasti saya dapat harga tiketnya Rp320.000. Lalu untuk keberangkatan kereta api Dharma Wangsa setiap harinya ada 1 perjalanan saja dari Jakarta pada pagi hari dan malam hari dari kota Surabaya menuju Jakarta. Kereta api Dharma Wangsa yang kali ini saya naiki akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada pukul 8:40 dan nanti akan tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 19:47. Sehingga untuk waktu tempuh kereta api Dharma Wangsa kurang lebih 11 jam ya teman-teman. Nanti juga kita di perjalanan bakal disusul oleh 3 kereta api. Yang pertama di stasiun Karawang oleh kereta api Argo Dwi Pangga, lalu biasanya di Pegadaian Baru disusul kereta api Taksaka, dan di stasiun Brebes disusul oleh kereta api Sembrani. Perjalanan kali ini bakal seru banget sih. Di perjalanan kali ini saya duduknya di kereta ekonomi 6 dan mendapatkan kode armada K3 01247 JAKK. K3 merupakan kode sarana untuk kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 12 tahun pertama dinas di 2012, dan 47 nomor absennya JAKK. Merupakan depo Jakarta Kota sebagai kepemilikan dari rangkaian ini. Di sana juga ada BK ya, itu 3.500 kilogram apa? Saya nggak begitu apal karena ini nggak begitu kelihatan ya teman-teman. Kayaknya tuh udah ngelupas catnya. Itu merupakan berat dari rangkaian, kosongnya 35 ton sekian, MD, mulai dinas di tanggal 24 bulan 5 2012. Lalu di atas sebelah sana terdapat sebuah kode trainmark ya. M menandakan bahwa rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam, 37 berat maksimalnya 37 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Bentukan bugi K5 kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kayak ada suspensi per atau pegas gitu. Kereta ekonomi 6 juga saat ini merupakan rangkaian paling belakang. Di belakangnya tidak ada bagasi ataupun pembangkit, jadi nanti di perjalanan bisa back riding juga. Lalu di tiap ujung rangkaian kereta pasti ada ini teman-teman, semboyan 21.
Nah, ini untuk penanda bahwa yang ini, yang ada plat ini, merupakan rangkaian paling belakang. Ini untuk siang hari. Dan apabila malam hari akan menggunakan lampu yang ada di sini. Yang baru masuk ini rangkaian kereta api Kertajaya dari Surabaya Pasar Turi tujuan Pasar Senen. Harga tiketnya mirip-mirip seperti Dharma Wangsa di kisaran 300 ribuan, tapi masih menggunakan armada kereta premium stainless steel. Kereta Kertajaya juga menjadi kereta terpanjang dengan total rangkaiannya 16 kereta atau gerbong, terdiri dari 14 kereta kelas premium, 1 kereta restorasi pembangkit, dan 1 kereta pembangkit. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Dharma Wangsa, diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, akan berhenti di stasiun Bekasi, Karawang, Pegadaian Baru, Haur Gelis, Cirebon Perujakan, Tanjung, Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Ngrombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat Lamongan, dan berakhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Dharma Wangsa Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 11 jam 3 menit. Tepat sesuai jadwal pukul 8.40, kereta api Dharma Wangsa sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Surabaya dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta ekonomi 6 belum terlalu banyak penumpang, entah penumpangnya kosong untuk hari ini, entah kayak gimana, karena pemberhentian untuk kereta Dharma Wangsa kan lumayan banyak ya teman-teman. Terus yang saya notice di kereta ekonomi 6 ini bener-bener gelodak-gelodak banget. Kayak tiap beberapa waktu ketika lewat sambungan rel mungkin, itu ada suara dak, dak, dak. Gemblodaknya kayak lebih parah dari K116 deh, beneran. Tapi nggak tahu ya, nanti ketika keretanya udah jalan, udah ngebut, kita lihat. Balapan sama KRL, tapi KRL itu akselerasinya jauh lebih cepat ya teman-teman. Padahal dia baru berangkat Jatinegara, tapi kelihatan banget kan udah ngebut banget. Waktu menunjukkan pukul 9:03. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Bekasi. Yang naik dari stasiun Bekasi lumayan rame teman-teman, karena penumpang stasiun Bekasi setiap harinya itu pasti rame banget. Stasiun Bekasi salah satu stasiun yang sibuk dengan perjalanan KRL komuter lain, belum lagi ditambah kereta api jarak jauh. Kereta yang berangkat dari Bekasi ke arah Surabaya juga banyak ya teman-teman. Bebas pilihannya, mau ke arah Pasar Turi bisa, ke arah Gubeng juga bisa. Kereta api Dharma Wangsa di stasiun Karawang berangkat masih menunggu di Sulsel. Kereta api Argo Dwi Pangga terlebih dahulu. Tepat sesuai jadwal pukul 9:36, kereta api Dharma Wangsa Express telah tiba di stasiun Karawang. Yang naik kereta Dharma Wangsa dari Karawang lumayan rame ya teman-teman. Dan kita akan berhenti sampai dengan pukul 9:45. Berhenti di Karawang kurang lebih selama 9 menit ke depan. Kereta api Dharma Wangsa secara reguler disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga terlebih dahulu. Itulah kenapa pemberhentian di stasiun Karawang ini cukup lama, karena kereta api Argo Dwi Pangga merupakan kereta tercepat dari arah Jakarta menuju ke Solo dan juga kereta yang menjadi prioritas selama di perjalanan. Bahkan untuk kereta api Argo Dwi Pangga tidak menyusul kereta Dharma Wangsa saja ya,
ada 3 kereta lainnya yang disusul oleh kereta Argo Dwi Pangga. Nah, untuk perjalanan Argo Dwi Pangga juga nanti lewat Karawang bakal ngebut banget. Kereta api Argo Dwi Pangga baru saja melintas di stasiun Karawang, ngebut banget asli. Karena batas kecepatan di sini itu 115 km per jam. Dan Argo Dwi Pangga bisa melaju sampai dengan batas kecepatan maksimal kereta Indonesia saat ini 120 km per jam. Kalau kereta cepat Jakarta-Bandung nggak diajak dulu teman-teman. Itulah kenapa alasan kereta api Dharma Wangsa harus disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga terlebih dahulu karena supaya Argo Dwi Pangganya bisa ngebut terus. Nanti di depan juga kita akan disusul oleh kereta api Taksaka dan kereta api Sembrani. Saat ini juga kereta api Dharma Wangsa kelas ekonomi di set ke mode malam ya teman-teman. Biasanya kalau kereta siang dimatikan lampu utama supaya sistem kelistrikan di kereta itu lebih stabil dan AC-nya lebih dingin. Kebetulan tadi itu ada Brahma-Brahmi yang lewat ya teman-teman. Dan saya sudah memesan satu menu makanan untuk sarapan. Saya pesan nasi ayam bulgogi, harganya Rp40.000. Berhubung kereta restorasi cukup jauh, jadi sekarang makannya di kereta aja dulu ya teman-teman. Nah, dalam isiannya sendiri kurang lebih kayak gini ya. Tuh, ada satu porsi nasi, lalu ada telur, ada ayam bulgoginya, dan juga ada potongan sayuran seperti jagung, wortel, dan juga buncis, kacang polong. Ditambah lagi kita dapat alat makan juga. Sekarang saya mau sarapan dulu dengan nasi ayam bulgogi. Untuk potongan ayamnya ini saya lihat lumayan gede-gede ya teman-teman. Tuh, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Untuk bumbu bulgoginya ini cenderung ke rasa manis gurih ya. Dan ayamnya menurut saya lebih keras sih. Ayamnya ini kering ya teman-teman. Dan kalau untuk telur, pakai telur dadar dengan irisan bawang daun. Rasanya lumayan enak ya. Terus dari potongan bawang bombay, wijen, serta wortel juga, ini menambah kesan manis di makanan ini. Buat teman-teman yang suka makanan manis gurih pasti suka sih. Kereta api Dharma Wangsa sekarang melintas langsung di stasiun Cikampek, dan dari Cikampek ini kita akan bergerak ke percabangan sebelah kiri menuju Daop 3 Cirebon. Di Cikampek juga ada percabangan lain menuju ke arah kanan menuju Daop 2 Bandung. Nah, teman-teman bisa dengar kan suara glodak-glodak itu, dak dak dak. Emang rangkaiannya gemblodak banget sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.32, kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Pegadaian Baru. Ini stasiun perbatasan antara Subang dan Indramayu ya teman-teman. Ada yang turun, ada juga yang naik beberapa orang. Udah hijau lagi berarti kereta Dharma Wangsa bakal berangkat ya. Kemarin terakhir kali saya naik Dharma Wangsa di Pegadaian itu disusul sama kereta api Taksaka. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.49. Kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Haurgelis. Ini sudah memasuki Kabupaten Indramayu. Kita masuk di jalur 4 teman-teman, dan kita akan disusul oleh kereta api Taksaka dari stasiun Gambir tujuan stasiun Yogyakarta. Biasanya sih masuk jalur 1 sana, karena di jalur 1 ada kereta MTT yang lagi parkir. Mungkin yang tersedia hanya jalur 4 ini ya teman-teman. Kereta MTT atau sepaket kereta berwarna kuning itu merupakan salah satu sarana di perkeretaapian untuk perawatan jalan rel.
Sekarang waktunya sudah jam 11.00. Harusnya kereta api Dharma Wangsa berangkat dari Haurgelis ini jam 10:57. Berarti sudah terlambat 3 menit ya. Karena tiap ada kereta yang menyusul, kita tuh harus berhenti dulu menunggu kereta yang menyusul kita tiba di stasiun yang ada di depan, teman-teman. Makanya setelah taksakanya lewat tadi, Dharma Wangsanya nggak langsung berangkat ya. Sekarang jam 11:03. Kita sudah bergerak lagi meninggalkan stasiun Haurgelis. Lambat sekitaran 6 menit dari jadwal seharusnya. Sekarang udah jam 12:01. Harusnya kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan jam 11:59. Ini udah telat ya teman-teman. Nah, kereta api Dharma Wangsa baru saja mau melintas di stasiun Cirebon Kejaksan. Dan di kota Cirebon ada 2 stasiun besar untuk pemberhentian kereta jarak jauh, yaitu ada stasiun Cirebon Perujakan untuk kereta-kereta ekonomi campuran. Kereta api Dharma Wangsa nanti berhentinya di Cirebon Perujakan, dan ada juga stasiun Cirebon Kejaksan untuk kereta-kereta kelas tinggi, kereta-kereta full eksekutif, dan kereta argo berhentinya di stasiun ini ya, stasiun Kejaksan. Oh ya teman-teman, jadi tadi itu kan keretanya gemblodak banget ya. Dari guncangannya berasa, terus ada juga suara dak 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 dak. Kenceng banget. Hampir tiap kereta ini lewat wesel stasiun ketika melintas langsung, itu tuh sampai-sampai si pintu kabin anjlok dari relnya, sehingga pintunya itu nggak bisa ditutup, dan itu mengakibatkan AC di kereta ini menjadi lebih gerah. Tapi untungnya udah diperbaiki sih sama teknisi ya, sama OTC malah tadi, bukan sama teknisi. Katanya teknisi lagi benerin trouble di kereta eksekutif gitu. Kita udah tiba di stasiun Cirebon Perujakan jam 12:05. Di stasiun Cirebon Perujakan ada pengisian air untuk tangki toilet. Terus biasanya juga ada pergantian kru, terutama masinis diganti di stasiun ini. Nanti setelah kereta api Dharma Wangsa berangkat, akan mengambil percabangan yang lurus ke sana, mengarah ke arah Semarang. Dan ada juga di stasiun Cirebon Perujakan ini, percabangan menuju ke arah sebelah kanan, itu percabangan menuju Purwokerto sampai dengan ke Kroya. 12:07. Harusnya jam segini kereta api Dharma Wangsa diberangkatkan dari Cirebon Perujakan, tapi karena memang keretanya baru berhenti, ada proses pengisian air dulu. Mungkin nanti berangkat dari sini bakal telat juga ya. Pukul 12:10, kita berangkat lagi dari stasiun Cirebon Perujakan, lambat 3 menit ya. Kita sudah mulai bergerak menuju percabangan arah jalur lintas utara. Kalau jalur lintas selatan ke arah kanan sana teman-teman.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:40 menit. Kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Tanjung. Di sini berhentinya cuma sebentar ya teman-teman. Ini baru berhenti, bakal langsung berangkat lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.00, kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Brebes. Dan di stasiun Brebes kita masuk di jalur 3 ya teman-teman, jalur paling ujung. Nah, di stasiun Brebes ini adalah pemberhentian kereta api Dharma Wangsa yang paling lama. Nanti akan berangkat lagi jam 13:16 menit karena jadwal di stasiun Brebes kereta api Dharma Wangsa ini harus disusul oleh kereta api Sembrani. Kereta api Dharma Wangsa berangkat jam 8:40. Kereta api Sembrani berangkat dari Jakarta jam 9:50. Selisih waktu keberangkatannya aja 70 menitan ya teman-teman. Tapi di Brebes udah kekejar. Bahkan nanti Sembrani nyampe Surabaya itu sebelum jam 7. Kalau Dharma Wangsa nyampe itu sekitaran jam setengah 8 lebih. Karena kereta Sembrani salah satu kereta yang tercepat setelah Argo Bromo Anggrek. Dari Jakarta ke Surabaya waktu tempuhnya 8 jam setengah. Kalau Dharma Wangsa 11 jam. Perbedaan selisih waktunya berasa banget. Dan biasanya juga ketika kita tunggu disusul oleh kereta api Sembrani dari Gambir menuju ke arah Surabaya, akan ada yang lewat juga teman-teman, kereta api Sembrani dari arah Surabaya ke Jakarta. Sehingga kereta Sembrani pagi dari kedua arah itu bertemunya sekitaran di Brebes, kalau enggak sekitaran Tegal. Itu dia kereta api Sembrani dari Gambir tujuan ke Surabaya Pasar Turi sudah melintas. Biasanya lewat sini tuh ngebut banget teman-teman, cuman kayaknya ada batas kecepatan. Biasanya batas kecepatan diberlakukan ketika ada perawatan rel. Sekarang jam 13:22 menit. Kereta api Dharma Wangsa diberangkatkan kembali dari stasiun Brebes. Lambatnya sekitaran 6 menit ya. Kita persiapan memasuki stasiun Tegal dan di sini ada pertemuan jalur ya teman-teman. Kita melaju dari arah Cirebon dan rel yang ada di sana itu merupakan jalur dari Purwokerto dan juga Selawi. Sekarang jam 13:35 menit. Ini baru masuk stasiun Tegal, lambatnya sudah sekitar 7 menitan ya teman-teman. Lumayan banyak telatnya.
Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Dharma Wangsa di kelas ekonomi. Sekarang sudah menggunakan armada kereta ekonomi New Generation modifikasi, yang dimana dulunya merupakan kereta 80 kapasitas tempat duduk berhadapan atau yang biasa dikenal sebagai kereta K3 Kemenhub. Sekarang sudah direparasi menjadi kereta New Generation dan memiliki 72 kapasitas tempat duduk. Lalu untuk fasilitas yang terdapat di dalam kereta, sekarang ada televisi di sebelah sana, ada juga rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang di sebelah sini, ada sebuah gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain, ada juga tirai di sini yang bisa kita buka tutup ya. Nah, lalu untuk dari legroom kurang lebih seperti ini teman-teman. Memang legroomnya udah lega ya, nggak akan sampai mepet juga dengan kursi. Di sebelah sini juga terdapat sebuah kantong yang bisa kita gunakan untuk menyimpan botol dan barang-barang kecil lainnya. Di sini juga ada meja kecil untuk menyimpan botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun juga laptop. Di sebelah sini terdapat gantungan lagi untuk menggantung plastik. Dan di bawah sini terdapat sebuah tombol yang apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Jadi udah bisa di reclining ya teman-teman, kurang lebih mundurnya segini. Lumayan lah, jadi bisa nyender. Untuk fasilitas toilet yang terdapat pada kereta api Dharma Wangsa kelas ekonomi New Generation modifikasi ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu salah satu sisinya ya. Ini tuh agak susah tuh mau diselot, kayak mentok gitu teman-teman. Lalu untuk dari segi luas kurang lebih seperti ini, udah leluasa banget ya. Di sebelah sini ada sebuah cermin yang ukurannya lumayan gede. Lalu ada juga tabung sabun, ada tong sampah, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu ada hand dryer juga di sini, ada pewangi ruangan, ada gantungan untuk pakaian, ada tempat tisu, ada jet shower, airnya mengalir dengan normal, klosetnya kloset duduk, dan juga ada tombol flash untuk membilas. Waktu menunjukkan pukul 14:19 kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Pekalongan. Di sini masih lambat ya teman-teman, sekitaran 7 menit. Dan stasiun Pekalongan, stasiun yang banyak sekali melayani keberangkatan kereta. Ada juga beberapa orang yang naik di stasiun Pekalongan ini, dan ini nih ada apa namanya? Karung, tapi baunya kayak bau ikan asin. Kayaknya ini bakal dibawa sama kereta bagasi gitu teman-teman. Ada salah satu hal yang sangat mengganggu menurut saya pribadi selama di perjalanan selain gemblodaknya kereta ini, yaitu ini nih teman-teman. Nah, karena memang bahannya terbuat dari plastik dan ketika keretanya bergoyang itu tuh suka beradu dengan ini nih teman-teman, plastik juga. Tuh, ini tuh iramanya jelek banget kayak gitu. Harusnya ini tuh dipasang karet atau apa gitu loh. Jadi biar kalau beradu dengan bahan yang keras di sini tidak sampai menimbulkan bunyi yang mengganggu seperti pada tirai di kereta-kereta stainless steel ya. Apabila teman-teman naik kereta dari arah Jakarta, setelah melihat PLTU ini teman-teman, setelah lepas dari stasiun Pekalongan, kita itu bisa menikmati keindahan pantai utara Jawa ya. Tuh, PLTU Batang. Pokoknya selama sudah lewat sini, itu tuh pantai udah mulai kelihatan teman-teman.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:32. Kereta api Dharma Wangsa baru saja tiba di stasiun Semarang Poncol ya. Kita berhenti yang pertama di stasiun Poncol, nanti setelah dari sini akan berhenti kembali di stasiun Semarang Tawang. Tadi masuknya telat sekitaran 6 menit, tapi akan berangkat sesuai jadwal pukul 15:36. Berarti berhenti di Poncol cuma sekitaran 4 menit, 5 menitan doang teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 15:43 ya. Kereta api Dharma Wangsa berhenti dan sudah on time di stasiun Semarang Tawang ini. Lalu berhenti, jadwal itu hanya 4 menit saja teman-teman. Akan berangkat lagi jam 15:47. Ya, beginilah. Jadi untuk kereta api Dharma Wangsa berhenti di 2 stasiun di kota Semarang ya. Stasiun Semarang Tawang untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene eksekutif, full argo, dan lain-lain. Kalau Poncol tadi identik dengan stasiun untuk pemberhentian kereta ekonomi campuran. Tapi Dharma Wangsa berhenti di keduanya teman-teman. Pukul 15:48. Sekarang sudah berangkat lagi dari stasiun Semarang Tawang ya. Hitungannya on time sih. Yang ada di jalur sana itu kayaknya kereta api Argo Muria dari Semarang tujuan Jakarta Gambir. Kita sudah melintasi stasiun Berumbung dan mengambil jalur percabangan arah Ngerombo. Tadi ada percabangan ya teman-teman ke kanan menuju arah ke Gundi sampai dengan Solo Balapan. Itu ada lokomotif CC300, kebetulan lagi dijalanin ya teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 16:28. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Ngerombo. Ini sudah memasuki Kabupaten Grobogan. Dan yang ada di jalur 1 adalah kereta lokal Kedung Sepur. Ini KRD, kereta diesel yang punya penggerak sendiri. Dan juga interiornya itu mirip seperti kereta eksekutif kursinya teman-teman. Nah, di sebelah sana kehalangin sama Kedung Sepur, itu tuh ada workshop Kemenhub yang bahkan tadi lokomotif CC300 tuh lagi dijalanin. Tuh, dia gerak lagi. Jarang-jarang loh saya bisa lihat lokomotif CC300 jalan. Itu lokomotif buatan PT Inka Madiun ya teman-teman. Sekarang kita sudah berangkat dari stasiun Ngerombo dan bertemu dengan jalur dari arah Gundi. Bertemunya di stasiun Gambringan ya teman-teman. Dulunya ini sempat beroperasi dilewati oleh kereta api Sancaka Utara. Kabarnya GPK baru Sancaka bakal dijalanin lagi, tapi nggak tahu. Kita lihat aja nanti ya. Itu masih kabar burung. Ini nih stasiun Gambringan.
Waktu menunjukkan pukul 17 lebih 15 menit. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Randu Blatung, mencatatkan waktu 4 menit lebih awal. Stasiun Randu Blatung ini memasuki Kabupaten Blora ya teman-teman. Dan ada beberapa kereta yang berhenti di stasiun ini, model seperti Kertajaya, lalu Jayabaya masih berhenti di stasiun Randu Blatung. Airlangga juga berhenti kok di stasiun ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk cuaca di sini mendung, dan juga setelah dari Randu Blatung kita akan berhenti di Cepu. Harusnya nanti di Cepu itu udah gelap teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17 lebih 37 menit. Kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Cepu. Ini awal ya teman-teman, sekitaran 4 menit. Dan kita akan berhenti secara normal di sini sampai dengan pukul 17 lebih 45-an. Nah, untuk perjalanan kereta api Dharma Wangsa dimulai dari Cepu ini sudah memasuki waktu maghrib ya teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 19 lebih 09. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sekarang tengah berhenti di stasiun Lamongan sebagai pemberhentian terakhir sebelum kereta ini tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebelum itu saya mau share sedikit ya untuk kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa kali ini. Yang pertama, kereta api Dharma Wangsa merupakan kereta yang melayani perjalanan dari kota Jakarta tujuan ke kota Surabaya PP. Untuk rutenya sendiri, yang pertama dimulai dari stasiun Jakarta Pasar Senen, lalu mengambil jalur full lintas utara sampai dengan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dalam satu hari itu hanya ada satu keberangkatan saja dari kota Jakarta dari waktu pagi hari, dan apabila perjalanan dari Surabaya ke Jakarta di waktu malam hari. Nah, untuk kereta api Dharma Wangsa juga terdapat dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiketnya kisaran 500 sekian ribu. Lalu yang kedua ada kereta kelas ekonomi dengan kisaran harga 320.000 sekian, tergantung kapan teman-teman melakukan perjalanan, karena tiket kereta itu bisa berbeda-beda tergantung kapan hari keberangkatan dan waktu pemesanan tiket ya. Yang pasti harga yang saya dapat sekarang ini Rp320.000. Nah, untuk perjalanan naik kereta kelas ekonomi pada kereta api Dharma Wangsa menurut saya udah cukup nyaman. Dengan waktu perjalanan 11 jam tidak berasa capek-capek banget dikarenakan sudah menggunakan armada kereta ekonomi New Generation walaupun yang modifikasi ya. Walaupun kereta ini adalah kereta modifikasi New Generation, tapi menurut saya pribadi dari segi kenyamanan udah cukup baik. Namun ada beberapa hal juga yang saya notice. Yang pertama untuk positifnya dulu ya. Kereta New Generation ini sudah bisa direbahkan kursinya. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk duduk tegak selama di perjalanan. Lalu yang kedua, sudah tidak berhadapan-hadapan dengan penumpang lain, otomatis juga kita tidak akan sampai adu dengkul. Legroom atau jarak antar kursinya juga udah cukup lega. Dan untuk kekurangannya di kereta New Generation, terutama di ekonomi 6 kali ini menurut saya pribadi dari segi guncangan. Ini tuh berasa banget goncangannya. Lalu yang kedua dari peredam suara, berisik. Dan yang ketiga dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan memang saya tidak merasakan kepanasan, tapi ada waktu di kala siang hari tadi kereta ini tuh benar-benar AC-nya berasa kurang karena pintu yang tidak bisa ditutup. Jadi pintunya itu anjlok dari relnya teman-teman. Nah, ketika saya tanya pada
petugas yang tadi berkeliling, saya meminta untuk AC-nya diset ulang, tapi petugas juga mengkonfirmasi kalau AC di kereta ekonomi 6 ini kayak udah di-set secara maksimal, tapi tidak sedingin kereta ekonomi lainnya. Untungnya sih nggak sampai bikin penumpang kepanasan ya. Lalu ada satu hal yang membuat saya cukup mengganggu di perjalanan kali ini. Teman-teman bisa dengar sendiri ya, ini keretanya udah jalan, baru perjalanan pelan aja udah ada suara glodak, 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 atau dak, dak, dak. Nah, kereta ini tuh bener-bener gemlodak parah, ditambah lagi ini nih, dari tirai. Tirainya ini terbuat dari tirai tarik dan juga ada cover plastik. Selama di perjalanan dengan kereta yang gemlodak, tirainya ini selalu bergerak, dan ketika bergerak akan mengeluarkan bunyi kleteng, kleteng, kleteng gitu kan. Itu cukup berisik sih dan agak sedikit mengganggu selama di perjalanan. Tapi overall dari intinya perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa ini sudah nyaman karena memang kursinya udah cukup enak ya teman-teman. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa kali ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi saya mau siap-siap dulu. In a few moments, we will arrive at the final station, Surabaya Pasar Turi Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Kita sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, awal 3 menit ya teman-teman. Begitu ke stasiun Surabaya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta, selama kurang lebih 11 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu saja untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa Ekonomi New Generation kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.